Ketika aku bersalaman dengan Paus Fransiskus, itu suasana tuh kan rame ya, tapi tiba-tiba kayak hening, suasana hangat, terus aku kayak mendapati ada suara kayak everything's gonna be okay, just trust me. Aku mantap resign itu ya kan, 1 month notice, Desember terakhir, Januari bahkan langsung tahu kalau ternyata hamil. Jadi ketika tadi ditanya struggle-nya apa, hamil sebenarnya. Salah satunya yang bikin khawatir kayak, waduh, pas resign nggak ada pekerjaan tetap, terus hamil gimana nih gitu. Kemudian kalimat pertama otomatis teriak, nangis, ini gimana nih Tuhan. Kita bisa banget dengan gampang berkata, aku akan percaya pada rencanamu Tuhan. Apapun kejadiannya, naik ataupun turun. Tapi apakah kita bisa menjalaninya? Aku pun masih bertanya-tanya dalam kehidupanku. Kayak seringkali aku ragu sama Tuhan, seringkali aku takut sama rencana Tuhan. Sahabat Solusi, seringkali kita mencari kehendak Tuhan yang bisa kita temukan melalui perjalanan hidup, konflik yang kita lewati. Dan hari ini ada seorang tamu spesial, seorang sahabat yang akan menceritakan bagaimana konflik kehidupannya membuat dia semakin bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. So please welcome Kak Feli Sumaiku. Halo. Halo, shalom Kak Feli, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih banget udah hadir di tempat ini untuk berbagi tentang cerita hidupnya. Terima kasih sudah diajak. Nah, biasanya perkenalan itu kan nama, karirnya apa, kerjaannya apa. Hari ini boleh nggak dibalik semua karir dan kerjaan, siapa sih seorang Feli Sumaiku ini secara pribadi, personal? Sebenarnya ini agak bingung ya ketika ditanya siapa Feli Sumaiku. Itu sebuah pertanyaan yang kayak, oke, aku siapa ya? Rasanya kalau mau dijawab cuman bisa bilang itu aja, sekarang aku seorang ibu dan ya aku seorang Katolik dan aku nggak ngerti mau jawab apa lagi karena kayak kok aku jadi mencari jati diriku lagi juga ya. Tapi perjalanan hidup yang sudah dilewati pada akhirnya membawa satu pengenalan diri yang sekarang ini seorang ibu pada akhirnya gitu ya. Nah itu kan tadi Kak Feli bilang ya bahwa Kak Feli dulu MC, penyiar radio gitu, dan sekarang menjalani kehidupan sebagai seorang ibu. Boleh Kak sih ceritain singkat tentang perjalanan identitasnya ini? Iya, jadi perjalanan identitas ini kalau mau di flashback gitu kan, aku kuliah komunikasi, kemudian jalan hidupnya rasanya lurus-lurus aja dalam artian sesuai dengan apa yang aku ambil gitu majornya. Kemudian punya pekerjaan menjadi seorang penyiar radio, yang mana job lainnya juga adalah sebagai MC. Untuk sekarang aku masih menjadi seorang MC, tapi setahun terakhir, setahun lebih lah ya, mau 2 tahunan ini ya menjadi seorang ibu. Yang mana ini sebuah role yang baru, yang membuat aku jadi meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu ternyata. Jadi kayak fokusnya ke keluarga, ke anak-anak, dan itu sih yang lagi dibuat menjadi sebuah perjalanan baru gitu. Oke. Sebuah perjalanan panjang menjadi seorang penyiar radio. Berapa lama waktu itu Kak? Kayaknya di kantor yang terakhir itu aku 12 tahun. Tapi kalau dimulai dari awal mungkin bisa 15 tahunan lebih ya kayaknya ya. Oke. Ya. Wow. Cukup lama. Lama banget. Lama banget. Bukan cukup lama banget ya. Lama banget. Dan hari itu memutuskan untuk resign. Dari radio. Apa penyebabnya? Jadi waktu itu aku sebenarnya udah mau resign cukup lama sebelum akhirnya memutuskan. Memang pada awalnya yang aku rasakan itu adalah capek. Itu kayaknya alasan paling simpel yang sebenarnya dibilang bisa dinormalisasi juga nggak boleh. Tapi 12 tahun di satu pekerjaan yang sama over and over again. Aku dengan segala macam ups and down-nya gitu. Jadi aku merasa kayaknya aku mau berhenti dulu. Jadi aku merasa aku butuh istirahat, aku butuh sesuatu yang lain karena aku merasa aku tidak mau cinta aku sama pekerjaan ini lama-lama luntur hanya karena aku capek. So that's why aku berhenti dulu, aku pekerjaan yang lain dulu, dan pada waktu itu aku memang pengen pelayanan.
Jadi aku pengen pelayanan lebih gitu di gereja. Sebelumnya aku seorang Katolik, tadi aku udah bilang aku dari kecil jadi putra-putri altar, kemudian jadi lektor, aktif di OMK Orang Muda Katolik. Kemudian pada waktu itu aku mencoba-coba mencari kayak Tuhan aku ngapain lagi ya ketika aku capek sama pekerjaanku yang ini. Kemudian aku berpikir aku kayaknya pengen give back to the community, which means aku pengen lebih mendekatkan diri dan memberi diriku dan dengan talentaku pada Tuhan gitu. Yang adalah kepada gereja pada saat itu. Terus ya masih on and off, ternyata tawaran ada lagi, dilanjutkan lagi. Sampai pada titik aku ketemu Paus Fransiskus. Di situ aku langsung kayak, wah this is it. Ini nih, ini momen yang membuat aku yakin kalau emang kata Tuhan bener nih Vel, jalannya emang kayak gitu, berhenti dulu aja dari kerjaan, gak apa-apa. Lebih dekat dulu sama Tuhan gitu di gereja. Karena aku waktu itu juga lagi aktif komsos di gereja. Kemudian ada organisasi-organisasi begitu deh yang mengajak aku, yang mana dibilang muda iya tapi enggak juga, tapi diajak aktif. Dan aku suka gitu untuk para senior-senior ini mau melibatkan aku gitu kan. Jadi aku semangat. Kemudian ya udah, itu benar-benar momen yang titik awal menjadi oke, ayo resign. Udah. Ketika ketemu Paus Fransiskus itu dan ya udah, aku ambil keputusan untuk aku resign dulu ya gitu. Aku resign ya gitu. Nah, ketemu Paus Fransiskus ini kan membawa kisah tersendiri nanti yang kita bahas ya. Betul. Tapi pada saat akhirnya memutuskan buat resign tersebut, gimana rasanya di dalam hati? Itu ya, antara takut sama lega itu melebur jadi satu. Tapi rasanya leganya tuh lebih ada. Karena kayak wah akhirnya bisa melepaskan sesuatu yang mensupport aku belasan tahun gitu kan. Walaupun aku juga nge-MC, tapi kan maksudnya ini sesuatu yang udah settle gitu. Yang mana ketika aku keluar, wah akan kebingungan kan sebenarnya. Nah itu ketakutan berikutnya. Tapi pertama-tama nggak tahu, kayak lega aja gitu. Kayak oke, akhirnya aku bisa melepas yang satu ini untuk kehendak yang lebih mulia. Amin amin gitu. Aku mikir kayak Tuhan seneng ya kalau aku kayak gini gitu. Jadi kayak oke, let's go. Ada rasa sedih nggak sih, walaupun Kak Feli kan bilang meninggalkan dulu, istirahat dulu. Iya. Nanti mungkin akan kembali. Hari itu ada rasa sedih nggak? Sedihnya tuh setelah gimana ya? Setelah udah beberapa waktu kemudian ternyata. Jadi kayak pada awalnya justru happy. Kayak sedihnya tuh kemudian kayak ketika manusia ini mulai manusia banget gitu ya. Ya manusiawi lah ya. Memang manusia betul kan ya. Maksudnya kayak wah nanti ini gimana ya, nanti itu gimana ya. Ketika kekhawatiran itu mulai ada, kemudian baru tuh muncul tuh kesedihan-kesedihan yang mana kayak ini bener gak ya, aku kedepannya akan kayak gimana ya gitu. Tapi pada awalnya I'm really happy. Iya. Itu kan sebuah keputusan yang besar ya. Banget. Apakah hari itu ketika mengambil keputusan itu Kak Feli udah tahu benar kemana habis ini harus melangkah? I know, exactly I know. Aku benar-benar tahu karena ya itu tadi seperti yang aku bilang kan di awal, ketika mau memulai sesuatu mesti kenal dulu kan. Aku udah kenal banget tuh. Aku maunya apa, aku mau kemana. Ya udah. Jadi aku dengan yakin gitu. Let's go. Aku putuskan. Aku bilang ke atasan aku, kali ini beneran ya aku resign. Gitu. Ya termasuk tadi ya rencana untuk melayani Tuhan lebih lagi. Sudah disusun begitu rapi sehingga ketika resign tahu kemana harus berjalan. Tahu. Karena pada waktu itu diajak ada sebuah program itu tuh udah ada programnya 1 tahun. Jadi aku udah tahu, oh bulan ini aku akan ini akan ini. Sambil nggak mikirin, wah tapi nanti pemasukan gimana atau apa. Karena kan aku masih bisa nge-MC gitu. Jadi aku mikirnya ya udah pokoknya fokus ke mau pelayanan itu aja. Pelayanan, oke. Di dalam pelayanan itu kan di tengah perjalanan Kak Feli bilang baru berasa sedihnya, baru berasa takutnya, dan kadang hal itu kan bisa mempengaruhi pelayanan ya, sedikit banyak sebagai manusia. Menghadapinya gimana Kak hari itu? Sebenarnya
karena waktu itu prosesnya cepat, aku menghadapinya tuh tetap dengan ya udah, ini yang kamu pilih, ini yang kamu mau, ya jalanin. Kalau kata suamiku, kamu sudah memilih jangan mengeluh. Ya. Gitu. Jadi aku ya udah jalanin aja deh. Dengan sebagaimana adanya pun kalau misalnya ada struggle-nya, aku biasanya cerita, sharing sama suami gitu, atau mungkin sama kakak aku gitu. Terus ya udah mereka mendengarkan. Setidaknya ketika aku sudah bercerita, rasa lega itu ada lagi. Jadi ada teman diskusi, gimana ya gitu. Ya udah dijalanin. Pada akhirnya how to cope with ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan itu dengan sharing ya. Ke orang-orang terdekat. Betul. Karena itu penting banget ya, karena banyak orang yang tidak mau bercerita, benar, membuka diri. Benar. Dan mungkin kalau orang-orang akan bertanya-tanya kayak ya kenapa nggak doa? Kayak mohon maaf itu nggak usah disuruh. Kayak itu udah auto banget nggak sih kayak Tuhan ini gimana ya? Gitu kayak mencoba membuat conversation juga dengan Tuhan, tapi ya itu kita kan bisa cari Tuhan lewat mana aja ya. Nah salah satunya aku bisa mendapatkan jawaban itu pertama dari sharing dulu ke orang terdekat. Ya Tuhan pun bisa memberikan jawaban lewat orang-orang terdekat ya. Benar. Oke. Nah hari ini sahabat solusi seringkali kita di dalam masalah, di dalam konflik yang terjadi dalam hidup kita, dalam ketakutan dan kekhawatiran, kita memilih untuk memendam semuanya sendiri karena kita takut untuk menceritakan ke orang lain. Hari ini jangan pendam semuanya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat kamu gak pernah sendirian. Oke. Kita lanjut Kak ya. Nah hari itu kan Kak Feli berkata sudah berkeluarga. Ya. Dan di tengah-tengah menjalani pelayanan tersebut. Di tengah rasa-rasa khawatir dan takut ternyata ada satu hadiah dari Tuhan. Betul. Di dalam kandungan ternyata diberi anak dan bukan cuma satu tapi kembar. Betul, bener banget. Wah itu sangat-sangat amat di luar rencana ya. Kayak aku sempat posting ini juga kan di sosial media. Jadi aku mantap resign itu ya kan 1 month notice, Desember terakhir, Januari bahkan langsung tahu kalau ternyata hamil. Oke. Jadi ketika tadi ditanya struggle-nya apa, hamil sebenarnya. Salah satunya yang bikin khawatir kayak, waduh, pas resign nggak ada pekerjaan tetap, terus hamil gimana nih gitu. Tapi ya maksudnya campur aduk gitu ya kebahagiaan dan kekhawatirannya gitu ya. Jadi aku hamil dan baru tahu kembar itu di bulan ketiga. Jadi nggak langsung ketahuan di awal. Jadi bener-bener bertubi-tubi gitu. Happy, tapi habis itu worry. And then berjalan, oke, kembar. Nah, lo dapat langsung 2. Wow. Itu dia. Ketika dapat kabar langsung, oh ternyata kembar. Iya. Reaksinya gimana itu di hati? Waktu itu di rumah sakit otomatis teriak, nangis, tapi happy. Kemudian kalimat pertama, ini gimana nih Tuhan? 2 banget nih gitu. Cuman ya karena keluarga juga bahagia sekaligus kaget gitu kan ya. Karena ini blessing yang jarang banget orang bisa dapatkan gitu kan. Di usia aku yang segini baru resign terus dapat anak gitu kan. Terus kayak ya udah deh. Apalagi yang bisa dilakukan selain dijalanin aja gitu. Banyak dari orang tua pun terutama gitu ya bilang kayak ini adalah berkat. Berkatnya double, happy-nya double, strugglingnya double. Tapi kalau Tuhan udah kasih, yakin Tuhan pasti mampukan. Amin, amin. Gitu. Jadi hari itu yang membuat Kak Feli juga terus kuat berjalan adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang mampukan ya. Betul. Tuhan yang memberi kekuatan. Yes. Itu kan sebuah perubahan yang besar, yang bertubi-tubi di dalam hidup. Ya. Hari itu gimana sih pada akhirnya Kak Feli, apakah hal itu mengubah relasi Kak Feli dengan Tuhan? Apakah jadi lebih dekat, lebih bersandar yang mungkin aku bisa nih sendiri gitu. Iya. Iya sih, karena aku berkali-kali cuman kayak Tuhan, ini terlalu gong ya. Kayak Tuhan beri dor di kehidupan, ini dor banget nih Tuhan gitu. Kayak ini gimana ya?
Mungkin yang berubah secara signifikan kalau bisa aku sambil mengingat juga gitu ya. Relasi dengan Tuhan dalam artian cara aku berkomunikasi dengan Tuhan. Gimana itu? Aku menganggapnya jadi lebih santai. Jadi kalau misalnya mungkin sebelumnya aku akan berdoa kayak merasa ada jarak gitu dengan Tuhan. Aku tuh sekarang bisa kayak Tuhan ini di mana ya? Aduh, nggak kuat nih, ngantuk banget Tuhan. Aku bisa dengan semudah itu gitu. Jadi bercerita sama Tuhan selayaknya aku cerita sama kamu atau cerita sama orang terdekatku gitu. Menurutku hal itu membuat aku jadi merasa lebih dekat karena bener-bener nggak ada boundaries, nggak ada kata-kata yang harus dibuat rapi, susun atau apa. He's our father anyway. Yeah. Aku yatim, ayahku belum lama ini meninggal, jadi ya udahlah, anggap aja lagi ngomong sama papa barangkali gitu kan. Jadi yang berubah rasanya sepertinya itu sih, cara aku berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu menunjukkan ya bahwa di dalam hal-hal yang mungkin dar-der-dor dalam hidup, seringkali Tuhan bawa kita lebih dekat gitu. Yes, iya lagi. Aduh aku merinding. Kayak mau bilang, Tuhan kok gini amat sih? Kok aku baru ini, dikasih itu. Ternyata mengingat perjalanan hidup aku, perjalanan karir aku harus meyakini setiap kali ada kejadian dar-der-dor ini, habis itu Tuhan mau angkat tinggi-tinggi gitu. Karena kayak ternyata I lose my job. Ya itu karena keputusan aku sendiri. Tapi aku dikasih hamil, aku dikasih keturunan. Kemudian mungkin pekerjaan jadi berkurang atau apa. Kemudian dikasihnya lebih lagi, anaknya kembar. Ya memang pada akhirnya gimana ya ini ngurus anak in this economy, in this country gitu. Tapi kayak ya udahlah, Tuhan mampukan. Jadi aku mikirnya kayak, oh ketika aku pengen melayani lebih dekat, pengen lebih dekat sama Tuhan, Tuhan bawa aku dengan cara dia dekat sama Tuhannya itu adalah supaya aku punya keluarga. Fondasinya adalah di keluarga dulu. Kan tadinya aku mau melayani di gereja, ternyata aku harus melayani keluargaku dulu. Betul. Jadi kayak, oh ini maksudnya Tuhan, ini yang Tuhan mau untuk aku lebih dekat. Jadi so be it. Gitu. Nah di dalam hidup ya, di dalam perubahan hidup yang besar itu sempat bertanya gak sih, Tuhan punya maksud apa sih dalam hidupku, rencana apa sih dalam hidup? Always, setiap hari Tuhan mau apa sih sebenarnya sama aku gitu. Walaupun sepertinya aku udah tahu jawabannya gitu ya. Kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau ya aku mau bilang mungkin kalau Tuhan hadir di sini ya Tuhan hadir di mana-mana gitu kan ya. Kayak ya dia cuma pengen aku dekat aja gitu kan sama dia gitu, dan ini adalah caranya gitu. Jadi aku kadang-kadang nanya, Tuhan ini maksudnya apa, mau gimana. Dan bahkan anak aku kan kembar, dua-duanya cowok. Jadi sebenarnya ini adalah doa keluarga, salah satunya doa ibu aku yang terjawab. Karena dari awal juga aku menikah, ibu aku tuh selalu pengen punya cucu laki-laki lagi. Karena di keluarga cucu laki-laki ibuku baru satu. Terus udah dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Bahkan di gereja di samping telingaku dan suami tuh spesifik gitu doanya. Tuhan semoga saya dikasih cucu anak laki-laki, matanya belok, rambutnya keriting, kulitnya putih, sespesifik itu. Detail ya? Detail, benar. Kemudian Tuhan kasih bam, bukan cuma satu tapi dua laki-laki. Terus aku udah bicara gitu sama suamiku juga. Bahkan dari sebelum, sebenarnya sih dari sebelum hamil juga ketika ibu aku berdoa seperti itu kayak amin amin kalau Tuhan kabulkan punya anak laki-laki, jika Tuhan berkenan, jika dia mendapatkan panggilannya dan dia menerima panggilannya, aku berdoa supaya anakku bisa menjadi imam, supaya anakku bisa menjadi seorang pastor, jadi romo. Wow. Aku berdoa itu juga, aku mengucap itu, keluargaku menanggapi dengan senang gitu. Terus abis itu dapat anak kembar nih. Terus aku kayak mikir, Tuhan maunya apa? Jangan-jangan Tuhan kasih dua supaya satu bisa buat Tuhan, satu bisa berkeluarga. Aku mikirnya gitu. Kemudian aku kayak, tapi Tuhan kalau dua-duanya dapat panggilan dan mereka menerima, aku juga nggak apa-apa loh. Tuhan yang kasih kan, gitu. Silakan Tuhan, nggak apa-apa.
belum pernah ada kan pastor yang kembar gitu. Aku mikirnya seperti itu gitu. Lucu juga ya. Akan menjadi sebuah keunikan tersendiri Iya. gitu. Mungkin menjadi panggilan-panggilan yang lain gitu kan. Aku sempat berpikir apakah ini maksud dari Tuhan? Ya we'll see. Iya. Belum tahu, anaknya baru mau 6 bulan anyway. Iya. Dan itu kan sebagai satu wujud untuk berserah pada rencana Tuhan ya. Maksudnya tadi anak mau jadi pastor satu ya silakan, dua-duanya juga. Iya. Ya aku akan dengan senang hati mendukung gitu ya. Betul. Nah, kalau bilang percaya pada rencana Tuhan di dalam kehidupan yang kayaknya smooth, dalam kehidupan yang kayaknya nggak ada masalah gitu, kayaknya gampang ya. Oh Tuhan, aku percaya pada rencana. Benar. Nah, tapi dalam hidup yang hari itu penuh dengan kejutan, gimana Kak Feli bisa benar-benar pada akhirnya oke, aku mau percaya pada rencana Tuhan? Ini yang terus menerus aku lakukan ya. Kayaknya sampai sepanjang hidupku kita bisa banget dengan gampang berkata, aku akan percaya pada rencanamu Tuhan. Iya. Apapun kejadiannya, naik ataupun turun. Tapi apakah kita bisa menjalaninya? Aku pun masih bertanya-tanya dalam kehidupanku. Kayak seringkali aku ragu sama Tuhan, seringkali aku takut sama rencana Tuhan. Tapi seringkali juga Tuhan somehow, udahlah Vel, percaya aja. Pada akhirnya aku kayak cuman, oh iya bener lagi, iya lagi, gak usah worry gitu. Tapi emang sudah menjadi tugas manusia untuk worry lagi gitu kan. Dan dengan begitu kita bisa mempertebal iman kita untuk percaya sama Tuhan gitu. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku flashback ke kehidupanku sebelum-sebelumnya. Apa yang udah aku lakukan, apa yang udah aku jalani, apa yang udah aku lewati. Lalu bagaimana caranya aku bisa melewati itu. Badai demi badai gitu kan. Aku seringkali ya di samping berdoa gitu ya, bertanya kayak Tuhan ini gimana gitu. Aku suka flashback itu lihat postingan di Instagram aku. Jadi ada momen-momen refleksi yang mana aku posting dan aku tulis. Dan di situ instead of ngeliatin feed orang lain, aku lebih sering ngeliat feed aku sendiri, aku scroll sampai bawah. Oh ini ada momen ini, dan aku baca tulisanku sendiri. Bagaimana Tuhan berperan dalam kondisi aku. Dan di situ jadi aku ingat, oh waktu itu aku sedang mengalami ini. Contohnya misalnya pada saat bapakku meninggal, harusnya aku menikah tapi bapakku meninggal keesokan harinya. Terus jadi ya udah dengan tulisan-tulisan itu aku kayak, oh ini nih di sini Tuhan hadir. Ya. Ketika aku jatuh Tuhan hadir, dan lihat sekarang aku ada di mana. Aku bisa ngelewatin itu. Ya udah. Kemudian pasti bisa juga kok gitu. Cuman emang akan berdarah-darah lah istilahnya kayak gitu. Tapi aku percaya Tuhan pasti mampukan itu. Ya. Itu kan salah satu cara unik dari Kak Feli untuk kembali mengingat karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah tadi kan Kak Feli bilang bahwa saat Kak Feli khawatir, takut, bingung harus kemana, bisa percaya nggak sama rencana Tuhan. Biasanya Tuhan mengingatkan, percayalah, jangan takut gitu ya. Rencanaku pasti yang terbaik. Nah biasanya Tuhan berbicara lewat apa kalau sedang menenangkan dan menguatkan Kak Feli ini? Lewat lagu. Lewat lagu? Ya, lewat lagu. Aku senang sekali mencari dan mendapatkan Tuhan lewat lagu. Kayak aku sering banget, bahkan bukan cuma lagu-lagu yang worship atau lagu-lagu gereja. Di lagu-lagu yang biasa pun gitu, aku rasanya bisa tahu kayak, oh Tuhan mau bilang ini gitu ke aku gitu. Oh Tuhan mau bilang itu ke aku. Jadi aku dengarkan berulang-ulang sampai menangis, sampai perasaan itu lega gitu. Dan aku mendapati dia berbicara lewat lagu, bahkan lewat film juga. Tapi mostly lagu. Itu yang membuat aku jadi rasa penuh gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena belasan tahun aku juga bekerja sebagai penyiar yang mana nggak jauh dari musik. Yeah. Jadi menurut aku musik itu magis banget dan bisa mempertemukan aku dengan Tuhan. Iya. Tuhan berbicara melalui keseharian kita, ya, melalui apa yang kita kenali gitu ya. Betul. Oke. Nah, pada saat Tuhan berbicara melalui lagu atau melalui film atau melalui apapun yang ada di sekitar kita, bahkan melalui feed itu, ya. Biasanya apa yang dirasakan di dalam hati? Mungkin ketakutannya jadi
Mungkin takutnya masih ada ya, tapi melihatnya dengan lensa yang berbeda. Biasanya gimana Kak? Biasanya kayak ketika aku mendapati lagi ada suatu masalah gitu ya. Kemudian aku cari lagu atau aku lihat hari ini ayat Alkitabnya apa, seperti itu. Mencoba mengkoneksikan gitu, connecting the dots gitu. Udah pasti kalau secara harfiah gitu ya, yang aku rasakan badanku merinding, badanku panas. Tapi itu tadi, aku nggak tahu gimana caranya mendescribe aku rasa penuh gitu. Kayak seolah Tuhan dekat gitu. Kayak ya udah gitu. Aku kayak merasa mungkin badanku panas, mungkin Tuhan saat itu lagi memeluk aku gitu ya. Kayak udah. Ini aku ceritanya udah mulai mau cry ya kan. Karena ya benar-benar terima kasih. Karena nggak tahu ya, ini hanya akan bisa diketahui oleh seseorang ketika dia juga ikut merasakannya gitu. Mungkin ada gitu kayak, iya aku juga pernah gitu merasakan. Karena kayak, ini sama halnya kayak waktu aku ketemu sama Paus Fransiskus, kemudian aku bersalaman. Ini rasanya sama setiap kali kalau aku lagi denger lagu dan perasaannya tuh pada waktu itu samanya adalah gini. Ketika aku bersalaman dengan Paus Fransiskus, itu suasana tuh kan rame ya. Tapi tiba-tiba kayak hening, suasana hangat. Terus aku kayak mendapati ada suara kayak everything's gonna be okay. Just trust me. Itu aja constantly yang selalu aku rasain ketika aku mendengarkan lagu gitu. Ketika aku cari Tuhan gitu. Jadi mungkin aku tahu gitu aku harus gimana. Mungkin Tuhan memberikan kita akal sehat dan segala macamnya supaya kita juga bisa bertindak amin-amin sesuai dengan keinginannya gitu, sesuai dengan arahannya gitu. Aku udah tahu nih aku mau ngapain. Aku cuman nggak tahu gimana caranya. So that's why aku butuh kehangatan dari Tuhan itu yang aku terima dari lagu ataupun aku membaca. Yaitu aku cari itu gimana ya. Ketika aku merasa dipeluk, aku nangis, aku tenang, saat teduh gitu. Kemudian pikiran baru jernih, and then aku bisa melangkah dengan lebih ringan. Ada damai yang berbeda, mungkin istilahnya seperti itu. Betul. Ya sahabat solusi, seringkali kita mencari damai di dalam keadaan atau situasi di sekitar. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa damai yang sejati ada di dalam Tuhan. Jadi hari ini kalau kamu sedang mencari kedamaian tersebut dan kamu bingung kemana, kami siap untuk mendoakanmu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kamu bisa bercerita kepada kami dan mari berjalan bersama-sama. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan menemukan damai sejati di dalam Dia. Kami tunggu ya. Oke, Kak Feli, balik ke pengalaman yang mungkin salah satu yang paling berkesan dalam hidup Kak Feli ya, yaitu menjadi MC ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Iya. Awalnya gimana tuh Kak? Wah, ini kalau ditanya momen ajaib yang pernah terjadi di kehidupan, rata-rata orang pasti akan bilang, apalagi perempuan gitu ya, soal kehamilan seperti apa. Nah menurut aku ini bisa dibilang selevel lagi gitu, karena ini once in a lifetime opportunity gitu, yang aku juga nggak ngerti bagaimana bisa Tuhan menggerakkan hati seorang Romo pada waktu itu. Namanya adalah Romo Kristi. Dan ini terjadi ketika waktu itu rumah tanggaku sedang ada masalah. Rumah tanggaku sedang ada masalah dan itu lagi masa transisi di mana masalah ini mulai selesai lah, seperti itu. Yeah. Jadi di perjalanan aku lagi bersama dengan suami aku, lagi mau menemani dia kerja, naik motor, terus tiba-tiba ada WhatsApp dan somehow ya harusnya kalau lagi di motor apalagi ya nggak usah lah buka-buka handphone, nanti aja lah. Tapi somehow pada saat itu karena baru keluar, baru masih deket juga gitu dari tempat tinggal, aku mau buka. Waktu itu Romo Kristi WhatsApp dan tanya gitu, apakah Feli sudah ambil bagian untuk jadi volunteer untuk perayaan misa di GBK pada waktu itu. Terus aku bilang, belum Romo, waktunya juga sudah tutup gitu. Langsung di situ Romo mengetik,
berkenankah kalau kami meminta tolong untuk Feli jadi MC untuk pertemuan Paus Fransiskus di gedung KWI. Wow. Itu aku bacanya aku langsung balas sih, maaf Romo sebentar saya siok. Exactly that words gitu. Aku langsung bilang ke suamiku berhenti, terus aku nangis di pinggir jalan. Suamiku langsung kayak, hei kenapa kamu? Aku belum ngomong apa, aku ntar dibilang KDRT atau apa, ntar orang kalau ngelihat gimana ini gitu kan. Aku kayak, wow kemarin lagi ada masalah loh. Lagi ada masalah loh. Terus tiba-tiba Tuhan kasih reward ini. Disitulah yang selalu membuat aku percaya ketika ada masalah, Tuhan lagi nyiapin aku untuk, nih ya, kamu udah guling-guling, udah berdarah-darah atau apa, tenang, I got you. Dan Tuhan kasih reward yang, wow, ya udah. Setelah itu aku bilang, iya saya bersedia, the rest is history. Dan aku kalau tanya ke Romo juga kayak, ya nggak tahu, ya udah. Karena mungkin sebelum-sebelumnya aku sempat ada event bersama dengan Romo itu juga. Tapi kan aku juga mikirnya, kan bukan cuma sama aku Romo. MC bukan cuma aku. Untuk hal yang sebesar ini banyak loh MC-MC lain yang lebih berpengalaman barangkali atau apa. Tapi kenapa aku juga bertanya-tanya. Ya udah itu udah misteri ilahi. Udah benar-benar Tuhan yang bekerja gitu. Jadi ceritanya awal-mula udah gitu. Karena jadi kayak, kok bisa ya? Ya nggak tahu dah. Di suatu pagi yang mendadak, lagi-lagi kejutan ya. Penuh dengan kejutan. Betul. Oke. Dan di momen itu pula Kak Feli pada akhirnya mendapat satu keteguhan hati untuk lebih lagi melayani Tuhan ya. Tadi cerita di awal ya. Betul. Apa yang bikin pada akhirnya kayaknya event ini, kejadian ini menjawab keraguan hatiku? Karena aku bisa sampai ada di momen, menurut aku itu puncak karirku. Tidak ada lagi yang bisa menandingi mengatasi itu gitu. Pun misalnya pausnya sudah berubah gitu. Terus misalnya aku dapat lagi kesempatan untuk pelayanan, kan itu sama gitu. Maksudnya tanpa mau mengurangi apa segala macam ya, tapi maksudnya opportunity-nya akan sama gitu. Aku nggak tahu apa lagi yang bisa top itu gitu dari Tuhan gitu untuk perjalanan karir aku gitu kan. Jadi itu menurut aku menjadi sebuah titik di mana oh ya ini memang yang Tuhan mau gitu. Kayak kalau misalnya kita sekolah ada jenjang-jenjangnya sampai setinggi-tingginya gitu kan. Dan kita akan terus kejar itu. Nah aku sudah mendapati titik paling tinggi dan selanjutnya yang harus aku lakukan adalah maintain itu. Untuk tetap berada di situ. Itu yang membuat aku yakin kalau ini maunya Tuhan. Berada di satu event dengan tokoh sebesar itu tentu ada rasa apa ya, nggak tahu, campur aduk mungkin ya. Itu rasanya apa itu Kak? Sekuat tenaga aku menahan tangisan karena satu tetes saja pasti buyar gitu. Bahkan saat JR pun aku kayak ini lebih happy dari aku menikah, bahkan mohon maaf gitu ya, mohon maaf suamiku, tapi dia pasti mengerti. Karena ini sebuah prestasi yang kayak gimana ya, aku juga nggak bisa mendescribe gitu, tapi pada waktu itu seneng banget iya, aku khawatir juga iya, karena aku takut kalau aku salah bicara atau salah melangkah, karena ini yang melihat adalah dunia. Betul. Dan Tuhan langsung gitu kayak Feli, kamu sudah meminta, aku sudah memberi, aku sudah percayakan setinggi-tingginya ini. Don't ruin this gitu. Pokoknya yang ada di pikiranku, don't ruin this. Tapi begitu momen bisa melihat almarhum Paus Fransiskus, blank. Aku bener-bener rasa, gila ini nih Tuhan hadir, Tuhan bener-bener nyata. Kayak Tuhan lagi menggenapi, mintalah maka kamu akan diberi. Dan ini tuh kayak, aku benar-benar nggak tahu lagi gimana mau bilang, karena mungkin itu adalah
satu hal yang jadi membuatku yakin juga kalau God is real. Tuhan benar-benar nyata, Tuhan benar-benar ada, Tuhan benar-benar hadir di hidup aku. And I have to share it. Menceritakannya aja udah membutuhkan tisu ya kayak. Iya. Apalagi bisa membayangkan eventnya, kejadian momennya hari itu ya. Dan bayangkan pada waktu itu di gedung KWI itu adalah pertemuan Paus Fransiskus dengan mereka penerima organisasi amal gitu, penerima amal yang mana isinya adalah teman-teman disabilitas, teman-teman yang sakit, teman-teman yang membutuhkan. Tanpa beliau hadir aja aku udah rasa haru karena aku ditunjukkan sesuatu yang mana Feli, lo harus hibur dia, lo harus hibur mereka. And yes I did. Karena sebelum Paus Fransiskus datang ya kami bernyanyi bersama, ada ice breaking dan segala macamnya. Dan itu hal yang menyenangkan gitu. Di situ membuat aku kayak, oh begini ya Tuhan melayani. Kebahagiaannya lebih daripada sudah ditransfer ya Feli. Beda banget. Kayak aku nabung buat di surga, amin gitu. Aku mau bikin Tuhan senang. Dan aku percaya Tuhan senang. Karena aku bilang sama, Romo Kristi waktu itu setelah ini udah ketemu lagi setelah beberapa waktu. Terus kayak hal yang mirip-mirip juga terjadi gitu, sebuah pelayanan. Aku bilang, Tuhan, Romo semoga Tuhan senang ya. Terus Romo Kristi bilang, Tuhan senyum kok tadi. Wah itu aku langsung kayak, ini nih prestasi. Dan pada waktu itu aku juga merasa Tuhan senang gitu. Dan Tuhan tersenyum dengan apa yang kita semua lakukan pada waktu itu di mana ada Paus Fransiskus juga. Dan itu lebih dari mungkin senyuman dari manusia ya, validasi dari manusia iya ya. Iya banget. Itu ya lagi-lagi nothing can top that. Ya. Dan hari itu selain merasakan Tuhan hadir, Kak Feli juga merasakan disapa secara personal. Iya, kayak jadi kan aku menjadi MC pada umumnya lah ya. Selagi aku bicara gitu, beberapa kali aku juga melihat gitu. Entah dia melihat karena apa, tapi menurut aku, jadi aku posisinya di sebelah sini, Paus Fransiskus di sini, jaraknya mungkin 2-3 meter. Jadi selagi aku bicara, ada momen-momen di mana beliau menoleh, melihat dan mengangguk. Aku ngelihat hal itu terjadi, tapi aku tetap harus sambil ngomong. Di sini kacau balau tuh, kayak oh my God, dia tahu aku hidup. Dia lihat aku, dia dengar suara aku. Kayak terima kasih Tuhan atas opportunity ini gitu kan. Terus kayak bahagia banget dan aku tetap mencoba untuk profesional gitu kan. Tidak boleh terlalu yang menggebu-gebu padahal hati udah kayak wah ini mah gue terabas aja juga bisa. Tapi kan tidak boleh dong seperti itu. Tuhan sudah berikan sesuatu yang luar biasa, aku harus tetap bertanggung jawab gitu. Ketika beliau berkeliling menyapa satu persatu para penerima amal yang ada di situ. Salah satu pengawalnya menghampiri aku dan bilang, dia tanya gitu, kamu sudah bersalaman, sudah ketemu? Belum, aku bilang. Dari tadi kan aku di sini gitu. Kamu mau? Pasti dong, aku bilang. Of course, yes. Oke, follow me. Kita tunggu di belakang. Jadi aku di antrian terakhir gitu. Jadi pekerjaanku sudah selesai karena kan dia masih sambil berkeliling gitu. Aku tapi tetap sambil bawa mikrofon. Siapa tahu disuruh ngomong sesuatu ya. Betul. Jadi aku barengan sama pengawalnya itu, ada Romo juga. Waktu itu juga ada Monsinyur Anton dari KWI kayak Mbak MC ayo sini ayo antri juga ayo salaman gitu. Bersama dengan Romo-Romo yang lain. Jadi aku di antrian terakhir gitu. Udah nunggu aku kayak aku harus apa ya? Aku bilang apa ya? Aku gimana ya? Wah itu kayak gimana ya gitu bingung. Pada akhirnya pas udah mau deket aku cuma bisa berlutut.
udah banyak nih yang pengen aku ungkapin gitu. Dan yang terucap hanyalah thank you, Father. Aku hanya bilang gitu, terus di situ tuh mulai tuh yang aku tahan nangisnya udah mulai sedikit-dikit, tapi tetap harus tahan karena aku belum closing kan. Iya. tetap jadi pergumulannya di situ tuh untuk tetap profesional di momen-momen yang mana udah kayak gitu. Dan ya udah gitu. Dan bukan tangan aku yang begini duluan, tangan dia yang begini duluan. Dan itu sebuah gestur yang wah ini Tuhan nih udah. Ini udah benar-benar tangan Tuhan nih. Udah Tuhan nih yang menyapa gitu. Memang sosoknya adalah beliau gitu. Di situ aku rasa kayak udah tuh lepas, kayak ibarat batu pecah berkeping-keping. Kayak aku udah oke Tuhan, aku siap. Apapun itu aku siap. Dan yang Kak Feli bilang tadi seperti Tuhan berkata everything is going to be okay. Yes. Acara itu, momen itu, event itu adalah satu kejadian yang besar dalam hidup Kak Feli. Dan biasanya kejadian yang besar ini membawa perubahan di dalam hidup. Setelah momen itu apa yang Kak Feli rasa berubah dalam hidup? Kedekatan aku dengan Tuhan tadi, relasi aku, cara aku berkomunikasi, di mana aku menjadi mantap untuk resign, kemudian sampai akhirnya anak aku kasih nama baptisnya Francis. Oke. Dua-duanya berarti? Nggak, jadi kan yang pertama, jadi nama pertamanya itu dari suami aku yang pilih. Kemudian aku bilang oke, nama keduanya dan nama baptis dari aku ya. Jadi anakku yang pertama, Cairo Nicodemus. Nicodemus itu adalah nama gereja aku, Paroki Ciputat, Gereja Santo Nicodemus. Dan itu menjadi nama baptis anakku. Yang satu lagi Ken Francis. Dan jadi aku anak aku ini adalah tanda nyata keajaiban Tuhan. Tuhan hadir, pelayanan yang aku mulai dari Gereja Santo Nicodemus Ciputat membawa aku sampai ke Paus Fransiskus, sampai ke Pope Francis. Dan ini adalah menurut aku adalah hadiah dari Tuhan yang disalurkan lewat beliau. Karena kejadiannya benar-benar seperti udah diagendakan sama Tuhan. Bukan seperti, memang sudah diagendakan. Jadi it's a tribute to him who give me kembar ini. Jadi begitulah sebuah perubahan. Bukan dibilang perubahan tapi lebih ke validasi ya, konfirmasi ya. Ini nih. Ini adalah tanda nyata kebesaran dan kasih Tuhan yang mana harus aku asuh seumur hidupku dan harus aku kasihi selalu. Itu. Okay. Tadi Kak Feli bercerita di awal banget ya bahwa mau resign, berhenti dari pekerjaan adalah untuk melayani dan menjalani satu pelayanan yang cukup spektakuler ya, cukup besar dan mengubah hidup. Kedepannya apa sih yang Kak Feli rindukan di dalam pelayanan Kak Feli? Ada nggak sih tujuan atau visi tertentu yang ditanamkan Tuhan dalam hati Kak Feli melalui pelayanan yang akan dilakukan ke depan? Yang aku rindukan tentu hadir secara utuh. Karena aku harus membagi peranku menjadi seorang ibu juga gitu. Dan pada akhirnya aku ingin melayani sambil disaksikan oleh anak-anak aku. Menjadi contoh seperti itu ya. Jadi biar mereka juga tahu, mereka juga belajar bahwa kalian ini hadir atas usahaku dengan jalan Tuhan yang seperti ini. Jadi belajarlah dari sini untuk mengikuti Tuhan, ambillah pelajaran-pelajaran yang aku udah lewati dan aku mau memupuk itu sedari dini gitu. Jadi kedepannya mungkin menyertakan mereka dalam pelayananku itu. Jadi dengan kata lain pengen mewariskan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Kak Feli kepada anak-anak. Itu yang paling utama ya. Wow. Nah hari ini Kak Feli gimana sih menyadari kebaikan Tuhan, melihat karyanya dalam hidup Kak Feli setelah
kejadian yang begitu mengejutkan, berkali-kali bertubi-tubi. Bagaimana melihat pribadi Tuhan dan kebaikannya? Aku tuh selalu kepikiran hal ini untuk mendescribe bagaimana kebaikan Tuhan gitu ya. Kalau misalnya aku tanya sama orang-orang, kamu kalau ketemu sama Tuhan kamu pengen bilang apa? Pasti rata-rata mereka akan bilang, terima kasih Tuhan. Ya kan? Kalau aku menggambarkannya dengan Tuhan itu keren banget. Tuhan itu keren banget. Tuhan itu baik, jelas. Tapi Tuhan ada. Itu yang perlu aku yakini terus menerus. Dan juga perlu aku share ke orang-orang gitu. Bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Tuhan itu benar-benar nyata. Asal kita mau membuka diri untuk menghadirkan dia. Asal kita mau percaya kalau dia akan hadir. Karena tanpa keduanya itu hanya akan samar-samar gitu. Kehadiran dan kebaikannya Tuhan gitu. Mungkin udah banyak yang Tuhan lakukan ke kita, tapi kalau kita tidak menyadari dan meyakini itu hanya akan seperti, oh ini kebetulan gitu. No, it's Him. Ini Roh Kudus yang bekerja gitu. Dan aku akhirnya memandang Tuhan sebagai seseorang yang emang benar-benar provider gitu. He provide gitu apa yang kita butuhkan gitu. Jadi lewat obrolan seperti ini pun jadi mengingatkan aku lagi gitu. Kembali merefleksikan lagi. Gitu. Kalau iya benar. Tuhan benar-benar hadir, nyata dan berkarya di hidupku. Dan tentunya di hidup semua orang. Amin. Ceritanya sih aku yakin memberkati banyak orang. Kesaksiannya aku yakin mengubahkan hidup banyak orang. Amin. Tapi sebelum kita selesai, boleh gak sih Kak Feli sampaikan ke sahabat solusi yang hari ini mungkin meragukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Baik gak sih rencana Tuhan? Katanya baik tapi kok kelihatannya gak baik nih. Atau mereka yang mungkin takut ketika mengambil keputusan, ketika melangkah, apa yang akan terjadi ke depannya. Tidak bisa percaya sepenuhnya kepada kebaikan Tuhan. Apa yang ingin Kak Feli sampaikan kepada mereka? Buat teman-teman, aku juga sama. Yang namanya khawatir akan rencana Tuhan pasti itu hal yang manusiawi. Ketika kita dirundung masalah banyak sekali bertubi-tubi, percaya after a hurricane comes a rainbow. Yakini itu, percaya kalau kita bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, kita juga bisa diangkat setinggi-tingginya. Yang harus kita lakukan hanyalah membuka diri dan membuka hati kita untuk Tuhan masuk ke dalam diri kita, biarkan Dia berkarya dan mari kita percaya. Amin. Thank you Kak Feli buat Terima kasih. kehadiran dan kesaksiannya hari ini. Terima kasih banyak. Aku yakin sekali lagi memberkati banyak sahabat solusi. Sukses selalu pelayanannya. Terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan juga menjadi ibu yang luar biasa buat anak-anaknya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nah sahabat solusi, seringkali dalam persimpangan, di dalam ketidakpastian yang kita lakukan adalah berusaha mengontrol lebih banyak hal. Padahal jawabannya adalah dengan lebih menyerahkan diri, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Salah satu cara kita bersandar adalah dengan menghadap kepadanya, berdoa, berseru kepadanya. Nah jika hari ini kamu bingung bagaimana harus berdoa, kemana harus melangkah, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukungmu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, satu langkah kecil akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.